Tuan Muda, sebelum mendiang kepala Balai meninggal dunia, menyerahkan semua wewenang kepadamu. Token Balai Dewa Naga dapat memerintah 4 Raja Pelindung Langit. Token Balai Dewa Harimau dapat memerintah Sekte Seni Bela Diri Utama Great Sian. Token Balai Dewa Sapi dapat memerintah 3 Taipan Agung. Saat itu, ayah dipaksa mati oleh keluarga Qin. Aku diusir dari keluarga Qin, bersembunyi selama 6 tahun. Dendam ini akhirnya harus diselesaikan. Dengan hormat mengantar Tuan Muda pergi. Dengan hormat mengantar Tuan Muda pergi. Dengan hormat mengenang yang telah meninggal. Siapa yang melakukan ini? Bukankah ini nasib buruk? Qin Feng, bukankah kau sudah mati? Hari ini adalah ulang tahunmu yang penuh keberuntungan. Bagaimana mungkin aku tidak datang untuk memberimu hadiah yang mega? Aku Qin Feng. Secara khusus membawakanmu guci. Kurang ajar. Beraninya kau berbicara kepada ibumu seperti itu. Kau hanyalah orang yang merayu. Simpanan ayahku itu saja. Apakah kau pantas bagiku untuk memanggilmu ibu? Kau 6 tahun lalu, kau berkolusi dengan keluarga Song untuk memaksa ayahku mati dan menjadi kepala keluarga Qin. Hari ini, dendam-dendam ini semuanya akan diselesaikan bersama. Itu Qin Feng, dengarkan aku. Itu Qin Feng. Nah, mengapa kau di sini? Bicara. Mengapa kau memenjarakan seorang gadis kecil? Qin Feng, ini bukan urusanmu. Kau sebaiknya tidak ikut campur. Nya sekarang juga. Kau. Nah, siapa namamu? Di mana orang tuamu? Ayahku adalah Qin Feng. Ibuku adalah Shen Nanyan. Namaku adalah Hiye. Shen Nanyan. Apa yang sedang terjadi? Bicara. Karena kebenarannya sudah terungkap, maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Dia adalah anak harammu dan Shen Nanyan. Apa? Iyi. Iyi. Aku adalah Qin Feng. Aku adalah ayahmu. Apakah kamu ayahku? Ayah, Aku minta maaf. Ayah datang terlalu terlambat. ayah, Ayah menyesal padamu. Keluarga Qinmu benar-benar luar biasa. Cepat bawa anak haram kecil ini. Pergi dari sini. Keluarga Qin kami tidak mampu membesarkannya. Aku memberitahumu. Ini adalah putriku Putri Qin Feng. Jika kau berani memanggilnya anak haram lagi, aku akan mengambil nyawamu. Qin Feng, aku sudah lama menoleransimu. Beraninya kau membuat kekacauan di keluarga Qinku. Pengawal, bawa dia pergi. Bagaimana dengan mereka? Mereka semua adalah master bela diri bawaan. Qin Feng, kau sebaiknya bersikap patuh. Kalau tidak, hari ini aku akan membiarkan mereka. Memberimu pelajaran yang bagus. Serang. Diskusi. Bicara. Di mana tepatnya Shen Nanyan? Dia ada di Gunung Wajah Hantu. Jika kau punya nyali, maka pergilah. Aku hanya takut kalau kau mungkin pergi hidup-hidup, tapi tidak pernah kembali hidup-hidup. Kalau begitu mari kita lihat. Dia mencari kematian. Bahkan Raja Neraka pun tidak bisa menyelamatkannya. Gudang di Gunung Wajah Hantu. Sahabatku tersayang Shen Nanyan. Setelah tidak melihatmu selama beberapa hari, apakah kamu merindukanku? Dulu kamu bersinar begitu terang. Tidak ada yang bisa melihatku. Siapa sangka bahwa kamu akan mengalami hari ini juga. Betapa indahnya tanganmu. Ayo, biarkan aku memberimu manikur. Kenapa kau tidak memberiku kematian yang cepat saja? Bunuh saja aku. Kamu sama sekali tidak boleh mati. Jika kamu mati, kebahagiaanku akan hilang. Tahukah kamu? Putrimu berteriak jauh lebih manis daripada kamu. Sayang sekali. Da tahannya terlalu lemah. Setelah membuatnya kelaparan beberapa kali makan, dia langsung pingsan. Yi tidak bersalah. Bersikap baiklah padanya. Aku mohon padamu, tolong bersikap baiklah padanya. Kita tumbuh bersama. Kamu unggul dariku dalam segala hal. Berapa kali karena kamu, aku dimarahi oleh ayahku. Melihatmu seperti ini sekarang. Betapa memuaskannya.
Qiang Wei, aku benar-benar salah. Tolong lepaskan Yi. Maukah kau melepaskan Yi? Aku mohon padamu, aku bisa melepaskan putrimu. Untuk setiap jin daging yang kamu potong, aku akan membelikan daging sebanyak itu untuk dia makan. Sungguh mengharukan. Kasih sayang ibu anak. Apa yang kau lakukan? Keluar dari sini. Mencari mati. Aku bertanya padamu, di mana tepatnya Shen nanya. Tetap di sini, tetap di sini. Tetap di dalam. Dari mana datangnya sampah ini? Pengawal, usir dia. Qin Feng, bukankah kamu sudah mati? Mereka adalah tentara bayaran terbaik bangsa. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan gunung wajah hantu hidup-hidup hari ini. Serang dia. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah nona muda tertua dari keluarga Song. Aku akan memberimu uang sebanyak yang kamu mau. Apakah kamu benar-benar Qin Feng? Ini adalah konsekuensi dari kau membiusku. Kamu tidak bisa mengambil nyawaku. Dan jika aku mati, kau juga tidak akan tenang. Mati. Itu terlalu mudah membiarkanmu lolos. Perjamuan ulang tahun kepala keluarga Song. Aku akan menggunakanmu untuk menambahkan hidangan bagi keluarga Song. Bawa dia pergi. Tidak. Pergi. Tuan muda, aku sudah mengatur seseorang untuk mengurungnya. Bagus. Nanyan, aku sudah menyelamatkan Yi dan membawanya kembali. Nanyan. Aku minta maaf. Aku datang terlalu terlambat. Mulai sekarang, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menebusnya padamu dan Yi. Perayaan ulang tahun kepala keluarga Song. Terima kasih semuanya, karena menghadiri perjamuan ulang tahunku. Hari ini kalian harus makan enak dan minum enak, dan bersenang-senanglah sepuasnya. Ayo angkat gelas kalian. Song Hamsan. Bersulan. Bersulang. Hidangan ini adalah tahu wensi kami yang terkenal. Kita beruntung bisa menikmatinya hari ini. Dia benar. Gigi, dari mana gigi ini berasal? Pengawal. Kakek, tolong aku kakek. Kakek selamatkan aku. Qin Feng sudah kembali. Dia menyelamatkan Shen Nanyan dan membawanya pergi. Gigiku. Qin Feng kau bajingan. Keluarga Song kami dan kamu adalah musuh yang tak terdamaikan. Undan Sang Kiau dari keluarga Shen untuk bertindak. Tangkap anggota keluarga Shen dan bawa mereka kepadaku. Keluarga Qin Feng. Ini adalah Nanyan, ini rumahku. Kamu baik-baik saja. keluar. Aku tidak mau melihatmu. Nanyan. Mama, jangan memukul ayah lagi. Dia bukan ayahmu. Ayahmu sudah meninggal. Shen Nanyan, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu? Kejam. Apakah kamu tahu apa yang telah kau timbulkan padaku? Keluarga Shen menganggapku sebagai aib dan mengusirku dan Yi dari rumah. Ibuku tidak mau melihatku sebelum dia meninggal. Aku membencimu. Aku benci semua yang kau timbulkan padaku. Jadi, kalau kau kembali lalu kenapa? Keluarga Song tidak akan membiarkan kita pergi. Aku akan membawa Yi kembali ke keluarga Shen untuk merawatnya. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Nanyan, mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu dan Yi menderita kerugian apapun. Kantor. Bicaralah. Tuan muda, seluruh keluarga Sheng telah dibawa pergi. Tuan muda, putri Anda juga telah dibawa pergi. Selamatkan mereka. Sen Hodo, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan Qin Feng. Aku sudah bilang, dia tidak ada di sini. Jika kau ingin mencarinya, cari saja sendiri. Song Hamsan, Shen Hudo. dulu demi sebuah kontrak. Kamu merendahkan diri di hadapan keluarga Shenku. Sekarang mengandalkan sanjungan dan pengaruh. Kamu telah merebut semua properti keluarga Shenku. Tidakkah kamu takut bisa berketir? Aku membenci kamu. Berhenti. Song Hong San, aku memberitahumu. Jika kau ingin membunuh atau menyiksa seseorang hadapi aku, jangan melibatkan keluargaku. Putri bodoh, cepat dan pergilah. Bisakah kamu pergi? Kamu menolak jalan mudah dan memilih jalan sulit. Pengawal, bawa anak itu ke sini. Ya, Yihi, Ayah datang untuk menyelamatkan kita. Yihi, jangan takut. Aku takut dia tidak akan datang.
Bahkan jika dia datang, dia hanya akan mengorbankan nyawa lain. Cepat katakan padaku di mana tempatnya Qin Feng. Aku memberitahumu, jika keluarga Song tidak datang mencariku, aku tetap akan datang mencari keluarga Songmu. Keluarga Song menindas istriku dan mempermalukan putriku. Hari ini, aku akan menyelesaikan semua perhitungan denganmu. Kamu tidak tahu tinggi langit atau dalamnya bumi. Para pria serang. Manyan, kamu bawa Yi duluan dan pergi bersama ayahmu. Serahkan ini padaku. Yi masih muda. Dia tidak bisa tanpa seorang ayah. Kau sebaiknya kembali hidup-hidup. Li, Kalian bahkan tidak bisa mengatasi satu sampah. Apa gunanya kalian berdua? Tuan Wei, aku harus merepotkanmu untuk bertindak. Qin Feng oh Qin Feng. Sekarang, cepat berlutut di hadapanku dan bersujud 3 kali dengan keras. Kalau tidak, jika Tuan Lei bertindak, aku khawatir kamu tidak akan memiliki mayat yang utuh. Tanganku. Lenganku patah. Qin Feng, ampun. aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Aku memberimu 10 hari. Kembalikan semuanya kepada keluarga Shen. Kalian keluarga Song harus meminta maaf di depan pintu kami. Tidak boleh ada satu orang pun yang hilang. Qin Feng, aku bersumpah permusuhan abadi terhadapmu. Manyan, mengapa kamu meninggalkan Gunung Wajah Hantu? Jika kamu tetap di sana dengan benar, keluarga Shenku tidak akan menderita bencana besar ini. Ayah, apakah ayah tahu kehidupan macam apa yang kujalani di Gunung Wajah Hantu? Kemasi barang-barangmu, kita akan meninggalkan Shanghai. Aku tidak akan pergi. Qin Feng tidak bisa mengalahkan keluarga Song. Bisakah kamu bersikap masuk akal? Manyan, Qin Feng, kamu belum selesai. Song Hong Shen sudah aku lumpuhkan. Beraninya kamu. Kepala keluarga Song dari Jincheng itu selalu berhubungan baik dengan Song Hong Shen. Bisakah kamu mengalahkannya? Jika kamu ingin mati silakan saja. Jangan serat keluarga Shenku. Kau tidak bisa mengalahkan keluarga Song. Bawa Yi dan pergi sejauh mungkin. Manyan, aku benar-benar berjanji bahwa mulai sekarang, baik kamu maupun Yi tidak akan menderita kerugian apapun. Sang Kiao pasti sudah tiba. Langit menghancurkan keluarga Shenku. Qin Feng matilah. Jangan serat keluarga Shenku. Hanya Yi ada di kamar. Cepat bawa dia dan pergi. Manyan, kalian semua tetap di sini untuk saat ini. Aku akan keluar dan melihat keluarga Shen. Di mana Qin Feng? Keluar ke sini. Aku adalah Qin Feng. Ada urusan apa kamu? Kau punya nyali. Melihatku kenapa kau tidak langsung berlutut. Buat aku senang. Dan kau mungkin tidak terlalu menderita. Sungguh kesombongan. Bagaimana jika aku menolak? Di depan keluarga Zhang dari Jinshan. Kau bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Lalu, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa setelah hari ini, keluarga Xiang akan musnah sepenuhnya? Bahkan jika Raja Langit sendiri datang. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh keluarga Xiangku, bahkan seujung jari pun. Halo. Apel. Kau ingin aku tunduk pada penyelidikan? Tidak. Ini adalah ketidakadilan. Keluarga Xiang selalu bekerja keras dan bertanggung jawab. Kalian tidak bisa. Halo. Bagaimana mungkin? Mungkinkah itu kah? Aku belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu sepertimu. Keluarga Xiang, sungguh lukon. Villa dan mobil sport yang dihadiahkan keluarga Song kepadamu. Apakah kamu menikmatinya? Membekukan semua aset keluarga Xiangmu sudah cukup membiarkanmu lolos dengan mudah. Benar-benar kau. Qin Feng ampuni aku. Tarik saja keluhan itu. Aku janji, aku tidak akan menangkapmu. Aku akan menepati janjiku bagaimana. Orang sepertimu pantas dihukum oleh semua orang. Kamu ingin aku melepaskanmu? Sama sekali tidak ada kesempatan. Qin Feng, aku mohon padamu. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Keluarga Xiangku tidak boleh binasa. Kata-kata penyesalan, simpan saja untuk penjara. Qin Feng, tidakkah kau tahu, kakak laki-lakiku adalah orang penting Jinshan. Dia hanyalah kepala seksi Jincheng, Sang Qian Fan itu saja. Bagus kalau kau tahu, selama aku mau, tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Xiangku. Belum terlambat bagimu untuk menyesali ini. Menyesal. Aku hanya menyesal. Tidak menyingkirkanmu lebih awal. Kau. Sang Kiao kepala keluarga Xiang mencoba bunuh diri karena takut dituntut dan gagal. Aku menyarankanmu, bawa orang-orangmu dan segera pergi. Jika tidak,
Itu tidak akan sesederhana hanya terluka. Aku memberitahumu, kakak laki-laki tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku siap kapan saja. Kau tunggu saja. Keluarga Song. Kakek, aku datang terlambat. Bagaimana kabarmu? Bahkan Li Ying ini tidak bisa menghadapi Qin Feng. Ini benar-benar membuat marah. Lupakan Laying. Aku menemukan seseorang yang jauh lebih tangguh. Dia hanya dengan satu jari bisa menghancurkan Qin Feng. Tidak perlu terburu-buru. Sang Kiao kepala biru keamanan sudah menangkapnya. Begitu dia tiba di penjara, kita bisa menyiksanya perlahan-lahan. Apa kau tidak tahu? Jiang Qia mencoba bunuh diri dan gagal. Dia masih berada di unit perawatan intensif sekarang. Dia benar-benar tidak tahu diri. Tidak apa-apa. Tunggu sampai San Qianfen. Dia tidak akan mengampuninya. Tidak ada yang bisa diandalkan. Balas dendam harus dilakukan sendiri. Keluarga Sheng. Letakkan semua ini pada Nanyan. Apa yang kamu lakukan? Qin Feng. Kau seharusnya sudah mati sejak lama. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin keluarga Senku punya begitu banyak masalah? Kau melukai Xiang Qiao. Xiang Qianfan tidak akan melepaskanmu. Nanyan. Aku bilang, aku pasti akan menjamin keselamatanmu. Kau hampir tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Namun kau masih bilang ingin melindungiku. Jika bukan karena kakak Sui. Yi, dan aku sudah lama. Apa yang terjadi pada kakak Sui? Jika bukan karena kakak Sui saat itu, aku pasti sudah lama mati di keluarga Qin. Saat itu, Yi dibawa oleh Song Qiangwei dan dikurung di rumah keluarga Qin. Itu juga berkat bantuan rahasia Mok Sui. Tidak, kita harus menyelamatkan kakak Sui dan mengeluarkannya dari keluarga Qin. Kau sebaiknya tetap menjaga dirimu sendiri. Lari sejauh yang kau bisa. Bagaimanapun juga, aku juga tidak ingin Yi tanpa seorang ayah. Berhenti membuang kata-kata padanya. Hari ini aku... Bahkan Sang Kyo tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Dan kamu pikir kamu juga bisa memukulku? Qin Feng, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Tinggalkan putriku. Kau tidak. Ayah, Paman, ayah, paman. ini semua salahmu. Kesehatan ayahku sudah buruk. Ayah, cepat pergi ke rumah sakit tolong. Ayo ke rumah sakit, Rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Pria tua itu mengalami penyumbatan infark cerebral area luas. Aku khawatir dia tidak tertolong lagi. Tidak. Aku tidak percaya. Anda pasti masih punya cara kan? Tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan dia. Masih ada obat yang tersedia. Aku bisa mengkimpur beberapa obat yang sangat efektif dari luar negeri. Mungkin dia masih bisa diselamatkan. Namun, Dokter katakan padaku, aku bersedia membayar harga berapapun. Asalkan Anda bisa menyelamatkan ayahku. Aku mohon padamu. Chen Qiu, bagaimana mungkin itu kamu? aku mengejarmu selama bertahun-tahun saat itu. Tetapi kau tidak pernah setuju. Bahkan sepotong batu. Seharusnya sudah menghangat sekarang. Tapi bagaimana denganmu? Namun kau malah menikah dengan Qin Feng yang tidak berguna itu. Apakah kau buta? Kamu. Jangan bicarakan masa lalu lagi. Asalkan kamu bisa menyelamatkan ayahku, aku akan memberimu uang berapapun. Uang. Apakah aku terlihat seperti aku? Kekurangan uang sekarang. Sebaliknya keluarga Shenmu. Kudengar hampir bangkrut kan? Apa kau masih punya uang tersisa? Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Menurutmu bagaimana? Menyelamatkan ayahmu itu tidak mustahil. Selama kau melayaniku dengan baik. Mungkin aku akan mengobati ayahmu. Dan terlebih lagi, aku juga bisa dari tangan keluarga Song menyelamatkan keluarga Shenmu. Kau bajingan, apa kau pikir kau bisa kabur? Apa kau tidak lihat ini wilayah siapa? Tolong. Qin Feng, Dia baru saja menindasmu, dan kamu masih menghentikanku. dia adalah dokter rumah sakit Jianghai.
Kehormatan tertinggi. Tidak ada seorang pun di seluruh Jianghai yang kemampuan medisnya lebih baik darinya. Nyawa ayahku ada di tangannya. The film Nah. was translated and narrated by Pahami ini Amelia. baik-baik. Kaulah yang memohon padaku sekarang. Kau wanita sialan. Aku sudah menasihatimu dengan sopan, tapi kau tidak mendengarkan. Sekarang aku akan membiarkan Qin Feng sampah ini melihatmu saat kau melayaniku. Dan kau lebih baik bersikap patuh. Kalau tidak, ayahmu mungkin saja mati. Kalau begitu mari kita lihat, apakah mulutmu lebih tangguh, atau tinjuku yang lebih tangguh. Qin Feng. Qin Feng. Qin Feng, hentikan. Qin Feng, apakah kau mencoba membuat ayahku terbunuh? Hanya dia di seluruh Jianghai yang bisa menyelamatkan ayahku. Aku menolak untuk mempercayainya, penyakit sekecil itu, dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Baiklah, aku akan lihat bagaimana kau menyelamatkannya. Jika tuan itu meninggal, maka kaulah pembunuhnya. Jangan buang-buang usahamu. Jantungnya sudah berhenti berdetak. Biarkan dia menyelamatkannya. Jangan khawatir, aku sudah melaporkan ini ke polisi. Inikah pria yang kau pilih? Qin Feng. Kenapa kau melakukan ini? Ayahku meninggal. Kau membunuh ayahku. Hentikan. Belum ada yang disimpulkan. Ayah, Di mana aku? Bagaimana ini mungkin? Bukankah aku baru saja di rumah tadi? Bukankah jantungnya sudah berhenti berdetak? ayah kau sudah bangun. Ayah kau baik-baik saja. Itu luar biasa, ayah. Kamu pikir kamu mau lari kemana? Lihat rekam medis yang kamu tulis. Bukan hanya itu, tidak membantu pasien, tetapi juga menyebabkan pasien mengalami shock. Ini? Dari mana kau mendapatkan ini? Tidak. Chen Qiu. Kaulah yang mencelakai ayahku. Tidak. Kau bajingan yang sangat jahat. Tolong lepaskan aku. Tolong ampuni aku. Aku akan memberimu uang berapapun yang kau mau. Lepaskan aku, ampuni aku. Ampuni aku. Uang keluarga Chenmu, kami bahkan tidak peduli. Tunggu untuk bertobat di penjara. Keluarga Shen. Semua ini berkat kau. Nanyan, berhentilah keras kepala. Kau mengikuti Qin Feng itu sepanjang hari. Ayah, aku tidak. Dia menyelamatkan hidupmu. Aku hanya berterima kasih padanya. Jadi kenapa? Jika bukan karena dia Qin Feng, apakah keluarga Senku akan jatuh ke keadaan seperti ini? Pergi bunuh dia sekarang juga. Mungkin keluarga Senku masih punya secerca harapan. Ayah, Kenapa kau tidak pergi? Sayapmu sudah mengeras. Berhenti. Aku memberitahumu. Aku bisa menyelamatkanmu. Dan aku juga bisa membuatmu benar-benar menghilang. Berani menyentuh Nanyan lagi. Coba saja. Nanyan. Keluarga sedang tidak damai selama 2 hari terakhir ini. Kamu bisa tinggal di tempatku selama 2 hari. Kau tidak boleh pergi. Jika kau pergi, keluarga Senku bahkan melompat ke Sungai Kuning. Tidak akan bisa membersihkan namanya. Terlebih lagi, itu pasti akan memastikan bahwa kau dan aku bersekongkol dengan Qin Feng. Kau ingin mencari mati. Jangan seret keluarga Senku ke dalam masalah ini. ayah, mengingat sifat keluarga Song. Bahkan jika kita sekarang menarik garis yang jelas antara kita dan Qin Feng, kita tetap tidak akan baik-baik saja. Ku dengar, keluarga Qin sudah ditangkap oleh keluarga Song. Nanyan, sudah kubilang. Aku pasti akan melindungimu sepenuhnya. Keluarga Song itu sekarang tidak berdaya untuk melawan. Uang yang terutang pada keluarga Shen pasti akan dikembalikan. Mengenai dirimu, jika kamu ingin terus tinggal di keluarga Shen, aku tidak akan memaksamu. Tapi sebaiknya kamu bersikap baik. Hanya kau sendiri. Manyan, jika kau pergi bersamanya, keluarga Senku tidak akan lagi menganggapmu sebagai putri. Nanyan. Nanyan. Nanyan, tunggu aku. Kamu akan mengerti dalam beberapa hari. Kantor. Tuan muda, para pelaku yang menyerangmu saat itu, selain keluarga Qin dan keluarga Song, ada juga beberapa keluarga besar di ibu kota. Lanjutkan penyelidikan. Aku ingin setiap orang dari mereka untuk ditangani. Ya, oh benar Tuan muda. Leontin Giok yang hilang darimu. Petunjuk mengenai pembelinya telah ditemukan. Siapa itu? Itu adalah sepupumu Qin Moksue. Oh benar, dia juga hadir.
perjamuan keluarga Song malam ini. Kakak Sui. Leontin Giok ini tidak murah. Dia mungkin tidak terlalu mampu secara finansial. Sudahlah. Aku akan pergi menemuinya malam ini. Tuan muda, menurut sumber yang dapat dipercaya, Qin Moksue tidak baik-baik saja beberapa tahun terakhir ini. Ketika aku diintimidasi saat itu, Kakak Sui selalu menjaguku. Ini adalah makananmu untuk hari ini. Kau pikirkan sendiri apa yang harus dilakukan dengannya. Xiao Feng, kemarilah. Buang ini. Aku akan mengajakmu keluar untuk makan sesuatu yang lezat. Terima kasih Kakak Sui. Ketika aku punya uang, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Jadilah anak baik. Ayo pergi. Keluarga Kim. Qin Maksu. Aku memanggilmu apa kau tuli? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Aku memerintahkanmu untuk menyerahkan Leontin Giok keluarga Ken, dan kau menolak mentah-mentah. Kalau begitu aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau tidak menyerahkannya, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar padamu. Hanya berdasarkan dirimu wanita yang merayu ayah. Jangan pernah memikirkannya. Ini milik Xiao Feng. Kau masih punya hati nurani bukan? Kalau begitu kau harus melakukan sesuatu untuk keluarga Ken. Karena bajingan itu keluarga Song selalu berselisih dengan kita. Bukankah seharusnya kau juga menyumbangkan sedikit usaha? Kudengar kepala keluarga Song menyukai wanita cantik. Wang Jia, kau akan masuk neraka. Para penjaga, bawa Qin Maksu dan kirim dia ke keluarga Song segera. Keluarga Song. Keluarga Kinmu akhirnya bersikap masuk akal. Sebelumnya, Butang Qin Feng, aku belum menyelesaikannya dengan benar dengannya. Kau bilang, Qin Feng, dia kembali. Dia kembali. Tapi, dia menyinggung keluarga Sang Qian Fan itu. Aku khawatir dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Di saat seperti ini, kenapa kau masih mengkhawatirkannya? The film was Aku suka saat kau translated begitu bersemangat. and narrated by M. Jangan mendekat, jangan kemari. Pengawal. Seret dia pergi. Cepat pengawal. Tua, Seret dia pergi. Kepala keluarga Song, ini semua salahku karena gagal membesarkan putriku dengan benar. Tak kusangka makhluk jahat ini melukaimu. Aku mengumumkan bahwa Qin Maksu dikeluarkan dari keluarga Ken dan tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut dengan keluarga Ken. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Kau makhluk terkutuk. Hari ini aku akan menghukummu dengan benar atas nama kepala keluarga Song. Kau seharusnya sudah mati sejak lama. Siapa yang menyuruhmu menyinggung kepala keluarga Song? Betapa munafiknya. Sebelumnya mereka menipuku agar pergi ke kamar Song Hongxian. Sekarang kau mencoba untuk menceramahiku. Diam. Aku hanya menyesal bahwa belati itu tidak cukup panjang. Tidak mampu memberikan pukulan fatal. Qin Feng, aku tidak bisa mengembalikan Leontin Giok itu padamu sekarang. Aku memberitahumu. Berpura-pura mati tidak akan berhasil. Hari ini kepala keluarga Song pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Wang Xi. Apa kamu bosan hidup? Kau makhluk terkutuk. Kau benar-benar berani memukulku. Qin Feng, kau lagi. Kakak Sui. Jangan bergerak dulu, aku akan membawamu ke rumah sakit. Xiao Feng, aku baik-baik saja. Ini ambil Leontin Gioknya. Kalau begitu aku bisa tenang. Kakak. Kakak Sui.
Sudah dikonfirmasi, itu adalah Nyonya Kia yang ingin mengirim Qin Moxue kepada bajingan tua itu. Pada akhirnya bajingan tua itu gagal menyerangnya dan malah ditikam. Aku juga terpaksa melakukannya. Jika aku tidak melakukan ini, keluarga Song pasti akan membunuhku juga. Pertama bawa kakak Sui ke rumah sakit. Cepat. Ya, Song anjing tua. Aku memberimu kesempatan. Tetapi kamu tidak menghargainya. Kurang ajar. Kau berani berbicara padaku seperti itu di hadapanku. Karena itu masalahnya. Maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kau, jangan terlalu sombong. Bala bantuanku Chen Xian akan segera tiba. Ternyata itu Chen Xian juara seni bela diri Jiang Hai. Qin Feng, aku mohon padamu. Selamatkan aku dan mari kita pergi bersama. Qin Feng, berlutut dan mohon ampun sekarang juga. Mungkin, aku mungkin mengampuni nyawamu. Qin Feng, kau pasti mati. Kurasa. Kamu yang mencari mati. Tuan Chen, cepat selamatkan aku. hanya sepotong sampah. Bagaimana dia bisa dipukuli seperti ini? Chen Xian, dia bukan orang biasa. Kalau begitu aku akan memberimu 1 juta lagi. Bantu aku bereskan sampah ini. Kurasa kamu yang sampah. Orang yang dipanggil oleh sampah pasti juga sampah. Bunuh dia, bunuh dia. Qin Feng, oh Qin Feng. Kau juga mengalami hari ini. Tuan Chen, pukul dia keras-keras. Aku mengerti. Ini semua kemampuan yang kamu miliki. Sekarang giliranku. Bahkan Chen Xian dikalahkan. Qin Feng, aku mohon ampuni aku. Aku akan segera mengembalikan semua aset keluarga Xian. Baru menyesal sekarang. Terlambat. Pergi menyesal di penjara. Rumah sakit. Xiao Feng. Apakah aku masih hidup? Kakak Sur, aku minta maaf. Aku datang terlambat. Aku tidak menyangka mereka begitu keterlaluan. Xiao Feng, bagus kau sudah kembali. Aku juga bisa memenuhi keinginanku, yaitu menyerahkan liontin Jiok itu padamu. Kakak, jangan khawatir. Aku akan melindungimu dengan baik mulai sekarang. Sekarang semua keluarga besar mengincarmu dengan penuh ketamakan. Selain itu, keluarga Shen karena dirimu telah terseret. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Jangan khawatir kakak. Aku sekarang punya kekuatan untuk melindungi kalian semua. Kamu harus istirahat dengan baik dulu dan jaga dirimu. Baiklah. Keluarga Song. Nanyan. Qin Feng, kau belum mati. Aku akan membantaimu hari ini. Kegilaan apa yang kamu lakukan sekarang? Hanya jika kau mati, barulah keluarga Senku bisa lolos dari bencana ini. Qin Feng, oh Qin Feng, apa yang harus kukatakan tentangmu? Kau bisa saja memprovokasi orang lain, tapi kau malah harus memprovokasi Chen Qiu itu. Sekarang lihat apa yang terjadi. Seluruh keluarga Senku telah ditangkap oleh mereka. Keberadaan mereka masih belum diketahui. Aku telah melakukan dosa yang mengerikan. Kenapa aku harus mentolerir seseorang yang tidak berguna sepertimu? Di mana Nanyan dan Yi? Keluarga Chen pertama-tama menculik kedua orang itu. Jika sesuatu terjadi pada mereka, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Apa mereka ditangkap lagi? Dan kamu tidak segera memikirkan cara menyelamatkan mereka, tetapi malah datang untuk membunuhku. Mereka bilang bahwa membunuhmu adalah satu-satunya cara keluarga Senku bisa lolos dari bencana ini. Aku bilang paman, kamu sudah tua. Kamu percaya kata-kata seperti itu. Aku memberitahumu. Bahkan jika kamu membunuhku hari ini, keluarga Chen mereka juga tidak akan mengampuni keluarga Senmu. Jika kamu benar-benar bersedia mempertimbangkan keluarga Shen, maka pikirkan baik-baik tentang apa yang bisa kamu lakukan. Halo, bantu aku menemukan lokasi keluarga Chen. Aku akan memusnahkan keluarga Chen. Gudang di Gunung Wajah Hantu.
Nanyang. Kau akhirnya jatuh ke tanganku. Jika kau ingin membunuh atau menyiksaku, hadapi aku. Lepaskan ayahku. Jangan-jangan sentuh anggota keluarga Shen. Melepaskan ayahmu. Aku sudah lama menginginkan dia mati. Karena kalian semua datang kali ini. Aku akan membereskan semuanya sekaligus. Apa kau ini laki-laki? Apakah aku? Apakah aku seorang pria atau bukan? Kau akan segera tahu. The film was translated and narrated by M Media. Brengsek. Kenapa kau berakting di depanku? Qin Feng tidak akan membiarkanmu lolos. Qin Feng. Keahliannya memang bagus. Tapi bisakah dia melawan seluruh keluarga Chen kita? Bawa dia ke sini. Pergi ke sana. Yihi. Yihi. Mama. Chen Qiu. Penjahat tersela ini. Yihi, jangan takut, jangan takut. Masih bersikap angkuh. Mama. Chen Qiu, aku mohon tolong lepaskan Yihi. Aku tidak akan melawan apapun yang kau lakukan. Tolong lepaskan Yihi, aku mohon padamu. Chen Qiu kau bajingan. Aku akan melawanmu sampai mati hari ini. Nanyang cepat bawa Yi dan lari. Ayah. 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 Kakek kamu baik-baik saja? Kau orang tua bau merusak rencanaku. Ayah, maafkan aku, ini semua salahku. Ayah. Mama kakek. Manyan. Ini adalah hal terakhir yang akan ayahmu lakukan untukmu dalam hidup ini. Ayah. Itu sangat menyentuh. Hampir membuatku menangis. Kakek. Chen Qiu, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan sekarang? Apa yang kulakukan? Jangan terburu-buru. Aku ingin menyiksamu. Aku punya banyak cara untuk menyiksamu. Chen Qiu. Kia, Qin Feng. Qin Feng. Cepat dan selamatkan ayahku. Ayah. Kamu mencari mati. Paman bagaimana kabarmu? Cepat dan selamatkan dia. Seseorang. Bawa paman ke rumah sakit. Ya, Cepat. Chen Qiu. aku peringatkan kau. Kau sebaiknya bersikap masuk akal dan lepaskan aku. Jika ayahku datang nanti, kau akan tamat. Tidak, Bukankah kamu cukup sombong barusan? tidak. Mengapa kamu menciut sekarang? Tidak, hentikan. Aku memberitahumu. Bahkan jika ayahmu datang, aku akan tetap Tidak, memukulmu. hentikan. Berhenti memukul. Kenapa kamu tidak berhenti sekarang juga? Ayah, cepat selamatkan aku. Cepat bunuh Qin Feng untukku. Ayahku ada di sini. Kamu sudah mati, Qin Feng. Ayahku belum pernah semarah ini. Tuan Muda Chen, oh Tuan Muda Chen. Apa kamu benar-benar berpikir ayahmu akan melindungimu? Berhenti memberiku omong kosong itu. Nah, jilat sepatuku sampai bersih untukku. Tampar dirimu sendiri 100 kali. Mungkin aku bisa memaafkanmu. Dan membiarkanmu menjadi anjingku. Kamu benar-benar perkasa. Tuan Muda Chen, semua yang baru saja kamu katakan, aku benar-benar belum mengalaminya. Bagaimana kalau kamu mendemonstrasikannya untukku? Hentikan omong kosongmu di sini. Aku akan membunuhmu, Qin Feng. Chen Qiu, cukup sudah kelakuanmu. Ayah, bunuh saja dia langsung untukku. Kurasa kau mencari mati. Ayah, kenapa kau memukulku? Aku anakmu. Kau malah membantu orang luar daripada aku. Kau masih tahu aku ayahmu. Kau hampir menyebabkan keluarga Chen kita hancur total. Ayah, apa yang kau bicarakan? Diam. Kau ingin mati tapi aku belum cukup hidup. Tuan Muda Qin Feng, mohon maafkan ketidakmampuan saya mendisiplinkan putra saya dengan benar. Hari ini, saya pasti akan membuatnya membayar harganya. Ayah, kau gila. Minta maaflah padanya. Jika kau masih mengakui aku sebagai ayahmu, maka berlututlah dan bersujud 3 kali kepada Tuan Muda Qin Feng. Mohon ampunannya. Ayah, jika tidak, hari ini aku
akan mengusirmu dari keluarga Chen dan membiarkanmu mengurus dirimu sendiri. The Ayah, film was kenapa? translated and narrated Keluarga by Chen M sudah Media. dikepung. Dengan satu perintah dari Tuan Muda Qin Feng, tidak satupun orang akan diselamatkan. Apel, cepat berlutut untukku. Mohon ampunan Tuan Muda. Berlututlah. Tuan Muda Qin Feng, aku salah. Aku mohon ampunanmu. Keluarga Chenmu agak tercerahkan. Tapi kamu menculik istri dan putriku. Bagaimana hutang ini harus diselesaikan? Aku. Tuan Muda Qin Feng, keluarga Chen saya bersedia menyerahkan semua asetnya kepada Anda. Ayah, saya mohon Tuan Muda Qin Feng untuk mengampuni nyawa putra saya yang tidak berguna ini. Kamu memang ayah yang baik. Karena dia adalah putramu. Memang benar kamu mendisiplinkannya dengan benar. Kalau begitu, mematahkan salah satu kakinya. Ya, ayah. 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 Nah, kau tidak. Sabarlah. Ayah. Belajarlah dari kesalahanmu. Apakah kamu mengerti Tuan Muda Chen? Aku memberitahumu. Segera lepaskan anggota keluarga Chen. Terima kasih, Tuan Muda Qin Feng, karena tidak menuntut keluarga Chen lebih lanjut. Bicaralah. Tuan Muda, nyawa kepala keluarga Xie telah diselamatkan. Bagus. Anggaplah kalian beruntung. Kawal Tuan Muda Qin Feng keluar. Nah, ayah, kakiku. Kenapa kau mendengarkannya? Jika aku tidak tiba tepat waktu, bukan hanya kau yang akan mati. Seluruh keluarga Chen kita akan musnah. Dia hanyalah Qin Feng biasa. Kenapa kita harus takut padanya? Kurasa kau bosan hidup. Dia adalah tuan baru dari kuil Dewa Pelindung Negara. Dengan satu perintah, dia bisa mengumpulkan seluruh dunia, semua kekuatan. Dia benar-benar memiliki status seperti itu. Kau melakukan hal seperti itu kepada The istri film dan was putrinya translated untuk bisa hidup and sekarang. narrated by Sudah M sangat Media. beruntung. Rumah sakit. Tidak apa-apa. Nanyan. Mengapa kau di sini? Bagaimana kabar paman? Dokter bilang dia sudah stabil sekarang. Apakah kamu masih membutuhkan aku melakukan sesuatu? Pergi. Aku ingin kau pergi. Nanyan. Apa yang kamu katakan? Seandainya aku tidak meninggalkan gunung wajah hantu, pasti akan lebih baik. Mungkin hal semacam ini tidak akan terjadi. Nanyan. Ini bukan salahmu. Jika bukan karenamu, jika aku tidak mengandung anakmu, keluarga Shen kita tidak akan terseret olehmu. Orang yang seharusnya ku benci adalah kau. Nanyan. Aku minta maaf. Aku tidak ingin melihatmu. Penderitaan yang kualami hanya bertambah sejak kau kembali. Aku tidak ingin melihatmu. Nanyan. Beri aku satu kesempatan lagi saja. Aku pasti akan melindungimu. Dan Yi sepenuhnya. Kau bocah, kau benar-benar punya 9 nyawa. Mengapa kau tidak mati di tangan keluarga Chen? Apa maksudmu? Apakah kau tahu? Kau lolos dari bencana kemarin, tetapi masalah ini sudah menyebar sampai ke telinga Tuan Muda Ibu Kota. Nanyan, kita harus segera menemasi barang-barang kita. Kita akan pindah. Jangan khawatir, aku akan segera berkemas. Baiklah, Membawa ayah dan Yi pergi. Kamu tidak bisa pergi. Bahkan jika kamu meninggalkan tempat ini, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. lalu bagaimana kita bisa mungkin menalakannya? Nanyan, beri aku satu kesempatan lagi saja. Percayalah padaku kali ini. Aku akan datang menjemputmu besok. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Baiklah, Kalau begitu sudah beres. Nanyan, jangan bodoh lagi. Jika bukan karena Qin Feng, keluarga Shen kita juga akan menjadi salah satu dari 10 keluarga besar di Jianhai. Jika bukan karena dia, bagaimana kita bisa jatuh ke keadaan ini? tapi bagaimanapun juga, dia adalah ayah Yi. Masalah antara Qin Feng dan aku, kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Perusahaan Bai Mei. Mengapa kau membawaku ke sini? Kembali ke perusahaanmu. Perusahaan Beimei, aku membangunnya sendirian, dan aku sendiri yang menjualnya. Membawaku ke sini hanya akan membuatku merasa emosional. Keluarga Song sudah kembali. Aset keluarga Shen sepenuhnya. Itu termasuk Bai Mei. Benarkah? Aku tidak sedang bermimpikan. Ini benar-benar nyata. Bagaimana kau melakukannya? Sudah kubilang, aku akan melakukan segala daya upaya untuk menebusnya padamu dan Yi. Sejak aku melahirkan Yi, dia belum pernah memiliki kehidupan yang baik. Keluarga Shen kita, terlalu banyak yang telah diambil. Aku akan naik duluan.
Tuan Muda, Bagaimana urusan di ibu kota ditangani? pengaturan sudah dibuat. Begitu Tuan Muda ibu kota tidak bisa diam. Dia secara alami akan bergerak. Sepertinya, aku hanya perlu membuat keruh suasana Jianghai. Ngomong-ngomong Tuan Muda, tadi malam, keluarga Song mengembalikan sebagian aset kepada keluarga Bai. Namun, Sebagian. ya, karena tadi malam, keluarga Song menjual mayoritas aset keluarga Bai dan kemudian melarikan diri dengan uangnya. Mereka ingin menggunakan orang lain untuk membunuh. Itu tergantung apakah keluarga Bai memiliki kemampuan untuk menanganinya. Keluarkan perintah, tangkap semua orang dari keluarga Song, dan tangani mereka dengan adil. Mengerti, Tuan Muda. Menurut sumber yang dapat dipercaya, di dalam perusahaan Bai Mei, konflik internal yang serius telah muncul. Saya khawatir nyonya sendirian. Apa? Ini? Nona cantik, Anda dari departemen mana? Anda tidak di sini untuk wawancarakan. Jangan tertipu, perusahaan ini hampir bangkrut. Hei hei hei, cepat datang dan lihat. Sambut direktur baru kita. Shen Nanyan direktur baru. Bos baru, mengesampingkan hal lainnya. Pertama bayar gaji kami. Kenapa bisa? Anda punya uang untuk membeli kembali Bai Mei, tapi tidak ada uang untuk membayar upah. Tepat sekali, kami sudah menunggak upah selama setengah tahun. Jika Anda tidak segera membayar kami akan mengajukan arbitrase perburuan. Zhang Xiaojun, bukankah aku sudah memecatmu? Maaf, saya orang yang Anda pecat telah kembali lagi. Aku benar-benar tidak menyangka. Tapi itu tidak masalah. Kau akan segera menerima surat pemecatan. Saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Hari ini, saya yang memecat Anda. Surat pemecatan. Selama bertahun-tahun saya berada di perusahaan. Suap yang saya gelapkan cukup untuk menghidupi saya selama beberapa generasi. 8 juta yang perusahaan Anda pinjam dari perusahaan saya. Jatuh tempo hari ini. Permisi. Bayar kembali dengan cepat. Kapan ini terjadi? Mengapa aku tidak tahu tentang ini? Tentu saja. Itu terjadi saat Anda tidak ada. Kau, Cepat kumpulkan uangnya. 8 juta. Jika Anda tidak melunasinya, likuidasi kebangkrutan segera akan menyusul, termasuk aset pribadi Anda. Namun, karena kita saling mengenal, Direktur Shen, Anda juga tahu bahwa saya sudah lama mengagumi Anda. Jika Anda bersedia menghabiskan satu malam dengan saya akan mempertimbangkan memberi Anda lebih banyak waktu untuk mengumpulkan uang. kau, bermimpi saja. Jika saya tidak membereskan Anda hari ini, saya bukan laki-laki. Tolong, Hentikan. Qin Feng. Saya bertanya-tanya siapa itu. Jadi ini Tuan Muda Kia. Jadi Tuan Muda Kia benar-benar sehebat itu. Kemarin Anda membuat keluarga Chen berlutut. Dan hari ini Anda ingin menyelamatkan keluarga Shen? Benar-benar mengesankan. Keahlian apa memukul seseorang itu? Anda ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan sang jelitakan. Jika Anda punya kemampuan, mengapa Anda tidak melunasi 8 juta? Utang itu untuknya. Anda anak desa yang miskin dan kampungan. Bisakah Anda bahkan mengeluarkan 80.000 yuan? Bukankah itu hanya 8 juta? Jadi kenapa jika aku bisa mengeluarkannya? Keluarkan. Qin Feng. 8 juta bukanlah jumlah yang kecil. Kau tidak perlu melakukan ini. Itu hanya sejumlah kecil uang. Itu cukup untuk menghadapi bajingan ini. Jika aku mengeluarkan 8 juta hari ini, kamu akan berlutut dan bersujud 3 kali kepadaku, dan memanggilku ayah 3 kali. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu berani bertaruh? Jika Anda tidak punya 8 juta, malam ini, Shen nanya, akan menemani saya. Aku pikir kamu hanya mencari mati. Seseorang, gesek kartu ini untuk saya. Ini, apa maksud Anda dengan ini? Apakah Anda benar-benar punya uang atau tidak? Kartu ini telah mencapai batas pengeluaran hari ini. Qin Feng, Anda benar-benar punya nyali dan Anda benar-benar bisa membuat pertunjukan. Mengambil kartu dengan batas 10.000 yuan. Dan berpikir Anda bisa membayar untuk Shen nanya. Untuk menggesek 8 juta yuan utang. Terima kasih Shen nanya. Malam ini saya akan Lepaskan tangan kotormu. Lihatlah baik-baik. melihat apal. 10.000 yuan. Batas pengeluaran. Batas pengeluaran pada kartu ini adalah 10 juta yuan. Apal. Aku hampir lupa. Aku juga menghabiskan 7 juta yuan. Tidak mungkin. Memberikan Nanyan hadiah. Itu tidak mungkin. 10 juta yuan. Qin Feng, kau, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Hanya sedikit uang saku. Untuk menghadapi bajingan ini. Sudah cukup. Siapa tahu kartu Anda ini asli atau palsu. Bagaimanapun uangnya masih belum dibayarkan. Gunakan kartu ini. Untuk memeriksa saldonya. Apal. 100 miliar. Apa yang Anda katakan? Qin Feng, kau tepatnya. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Jangan khawatir. Tuan Muda Kia, itu salah saya karena gagal mengenali orang hebat. Saya juga telah sangat menyinggung nyonya. Mohon maafkan saya. Gesek 8 juta yuan untuk melunasi utang perusahaan Bai Mei.
Tuan Muda Kia, dengan 8 juta yuan ini, mari kita anggap impas. Kerjasama yang menyenangkan. Siapa bilang kamu bisa menggesek uangku? Lihat apa yang Anda katakan. Membayar utang itu hanya benar dan pantas bukan? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa utang ini sama sekali tidak ada? Semuanya hanya kamu yang mengarahkan dan berakting sendiri. Zhang Xiaojun, jelaskan dirimu dengan jelas. Beraninya dia mengatakan itu. Baru pagi ini, utang Bai Mei sudah dilunasi oleh keluarga Song. Anda, bagaimana Anda bahkan tahu tentang ini? Baiklah, Zhang Xiaojun, kau benar-benar hebat. Mencoba bermain curang di depanku. Kamu pasti bosan hidup. Kasihanilah. Kasihanilah C. Elshen. Bicaralah, siapa yang menginstruksimu? Itu adalah keluarga Bai. Keluarga Bai menginstruksikan saya. Kami akan membagi keuntungan menjadi 2. Bagus, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Uang yang kamu utang kepada karyawan Bai Mei, serahkan semuanya kepadaku. Jika aku mengetahui bahwa kamu patuh di permukaan, tetapi menentangku secara diam-diam. Tidak. Terima kasih C. Eokin. Untuk apa Anda berdiri saja? Cepat bantu saya pergi. Untuk membayar kembali uang itu. Perusahaan Bai Mei. Qin Feng, apa sebenarnya yang terjadi? Nona Xiao, kau bisa mempercayainya sepenuhnya. Dia adalah seseorang yang bahkan tidak punya izin medis. Apakah kau nyaman membiarkannya mengobati Tuan Tua Xiao? Ketika mempekerjakan seseorang jangan meragukannya. Saya percaya keterampilan medis Tuan Qin. Chen Kil, apakah kamu tipe orang yang tidak akan menangis sampai melihat peti mati? Apakah kamu lupa ketika sebelumnya aku memberimu pelajaran? Kau, Dr. Chen, apa yang terjadi di sini? Nona Xiao, jangan dengarkan omong kosongnya. Yang kamu tahu hanyalah bermain trik. Kali ini pasti juga semacam konspirasi yang kamu terlibat di dalamnya. Nona Xiao, jangan dengarkan cerita sepihaknya. Aku ingin lihat bagaimana kau menyelamatkan Tuan Tua Xiao. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika kamu ingin menyelamatkan Tuan Tua Xiao, kamu harus menggunakan obat dewa yang legendaris, Embun Kaisar Langit. Itu semua hanya cerita legenda. Siapa yang kau coba bodohi? Sungguh suatu kebetulan. Kebetulan aku punya sebotol di sini. Nona Xiao ambillah dan suruh Tuan Tua Xiao meminumnya. Baiklah, Omong kosong Embun Kaisar Langit macam apa itu? Kau benar-benar berpikir kau adalah dokter dewa. Terakhir kali itu, hanya keberuntungan di pihakmu. Kau hanya menyelamatkan Patriarch Shen. Meskipun begitu, itu lebih baik daripada keterampilan mediokermu. Aku sudah memperingatkanmu terakhir kali. Nah, sudah menemukan pelindung baru akhir-akhir ini. Jangan bicara omong kosong. Jika Tuan Tua Xiao tidak bisa disembuhkan, Nona Xiao juga tidak akan membiarkanmu lolos. kakek sudah bangun. Apel, Nona Xiao, sebenarnya penyakit Tuan Tua Xiao tidak serius. Itu adalah Chen Qiu yang menukar obat Tuan Tua. Apa? Nona Xiao, jangan dengarkan omong kosongnya. Apa untungnya bagiku melakukan ini? Hubunganmu dengan Bai Xia seharusnya tidak dangkalkan. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Kamu baru saja keluar tadi untuk memberinya peringatan. Bukti-bukti telah sepenuhnya disita oleh orang-orangku. Apakah kamu masih akan membantah sekarang? Apel, Nona Xiao aku. Aku menyia-nyiakan kepercayaanku padamu. Tidak. Kaki. Tuan Qin, terima kasih. Anda adalah dermawan keluarga Xiao. Namun, karena Anda telah menyinggung keluarga Bai. Saya khawatir nanti. Jangan khawatir. Jika keluarga Bai tidak datang mencariku, aku tetap akan mencari mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Ayah, kamu baik-baik saja? Mengapa kamu belum pulang? Yi, jadilah anak yang baik. Ayah akan segera pulang. Aku akan membisikkan sesuatu padamu, Ayah. Mama memintaku menelpon. Kamu beritahu ibu. Ayah akan kembali sekarang juga. Baiklah. Anda punya anak di usia yang begitu muda. Nona Xiao, aku harus pulang jaga diri baik-baik. Keluarga Shen. Qin. Nenek, kenapa nenek di sini? Jika saya tidak datang, Anda akan benar-benar tertipu oleh bajingan itu. Sampai kapan Anda akan terus merugikan keluarga Shen kita? Nenek, Qin Feng benar-benar memiliki kemampuan nyata. Perusahaan Bai Mei-ku telah dipulihkan olehnya. Tidakkah Anda ingat sama sekali? Bagaimana dia merugikan keluarga Shen kita? Dengarkan saya, selagi Anda masih muda, carilah seseorang yang kaya dan berkuasa untuk membantu menopang keluarga Shen kita. Bukankah itu sulit? Tunggu sebentar, ikut saya ke Balai Persekutuan Jianhai. Aku tidak akan pergi. Tidak mau pergi. Jika Anda tidak pergi keluar dari keluarga Shen, Nenek, kalau begitu Anda harus memikirkan tentang putri Anda. nenek kali ini saja. Baiklah, mari kita pergi. Nanyan Yi. Ayah. Yi, di mana ibu? Nenek buyut membawa mama pergi Membawanya pergi kemana dia pergi? ke suatu tempat bernama Balai Perkumpulan Jianghai. Balai Perkumpulan Jianghai. Ayah mengerti. Kamu tetap di rumah dan jadilah anak baik dulu. Aku akan pergi menjemput ibu kembali. Baiklah. Pergi. Qin Feng,
Mengapa Anda di sini? Anda pasti mencoba menyelinap masuk ke balai persekutuan Jianhai kan? Meskipun keluarga Shen kita punya surat undangan. Tetapi, Anda bukan anggota dari garis keturunan langsung keluarga Shen kita. Anda tidak bisa masuk bersama. Baiklah nenek, Qin Feng. Tunggu aku di luar sebentar. Aku akan segera keluar. Aku benar-benar tidak bisa membawamu masuk. Rumah besar itu mengundang Anda tahu. Salah satu dari 10 keluarga besar Jianhai. Jika Anda masuk, itu mungkin menyebabkan kepanikan. Baiklah nenek, Kamu sangat takut aku masuk, karena kamu takut aku akan mempermalukanmu kan? kamu juga harus bicara lebih sedikit. Mari kita masuk. Ya, Anda tidak bisa masuk. apakah Anda bercanda? Kami punya surat undangan. Jangan meremehkan orang. Keluarga Shen bahkan tidak dianggapkan kelas 3. Surat undangan ini pasti dikirim karena kesalahan. Tidak peduli seberapa terpuruknya keluarga Shen kita. Bukan urusan Anda seorang antek untuk mengkritik kami. Coba kutuk saya lagi. Saya memang mengutuk Anda. Antek, Anda. Kau antek berani memukulku. Jadi kenapa kalau saya memukul Anda? Jika Anda berani membuat masalah lagi, hati-hati saya akan melaporkan Anda kepada pemimpin kami. Nenek berhentilah membuat keributan. Permisi Tuan, kami akan pergi sekarang. Nanyan, aku beritahu kamu, jika keluarga Shen tidak memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan ini, maka balai perkumpulan Jianghai ini tidak punya alasan untuk ada. Anda, silakan masuk dengan cepat. The film was translated Orang itu and barusan narrated tidak punya by surat M. undangan. Media. Bagaimana dia bisa masuk? Apakah dia menyelinap melewati pos pemeriksaan? Nyonya Shen, Nona Shen, saya mohon maaf atas pelanggaran barusan. Silakan masuk dengan cepat. Tuan Qin barusan sudah memberikan instruksi. Gerbang mansion selalu terbuka untuk keluarga Shen. Apa yang sebenarnya terjadi barusan? Tuan Qin telah mengeluarkan undangan VEP emas hitam. Hanya mereka yang memiliki 100 juta yang didepositokan di Serikat yang bisa menerimanya. Benarkah? Mungkin Qin Feng benar-benar menemukan pendukung yang baik. Tetapi, dia hanya menemukan pendukung yang baik. Jadi kenapa dia tetap saja hanya orang bodoh? Baiklah, mari kita cepat masuk. Hei, Nanyan. Moksui, kenapa kamu di sini? Saya sedang magang di persekutuan. Jadi begitu, anak itu Qin Feng. Dia benar-benar tahu cara berakting. Apa? Permisi, saya harus permisi sebentar. Jadi Qin Feng, mengikuti Moksui untuk masuk. Ya, tepat sekali. Siapa? Ini aku. Qin Feng, kau bocah. Dengan statusmu, datang ke acara seperti ini, kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Baik, kita akan mencari sudut nanti dan bersembunyi. Setelah selesai, kita akan pulang bersama. Aku tidak perlu bersembunyi. Aku memakai topi. Itu justru untuk memberimu kejutan. Kejutan? Bermain sebagai dewa dan iblis, masih berbicara keras. Nenek berhentilah bicara. Tapi Qin Feng, kamu harus menjaga profil rendah. Hari ini, 10 keluarga besar ibu kota, semuanya ada di sini. Jika kamu dikenali, Mereka pada dasarnya semua hadir. ya itu benar. Para tamu terhormat, selamat datang semuanya. Di perjamuan yang diselenggarakan oleh saya bayi ini, hari ini, kita terutama akan membahas permohonan keluarga bayi kami untuk promosi menjadi keluarga bangsawan. Permohonan ini, saya menyambut semua orang untuk berbicara dengan bebas dan memberikan pendapat Anda. Keluarga bayi ini sungguh luar biasa. Keluarga bayinya hanya akan sombong untuk malam ini saja. Cukup dengan omong kosongnya. Biarkan semua orang memilih secara langsung. Atas nama keluarga Ken, saya memberikan suara dukungan. Terima kasih Nyonya Wang. Hanya berdasarkan dirimu saja. Apakah kamu layak mewakili keluarga Qin? Siapapun yang mengatakan itu maju ke depan. Apakah kau malu menunjukkan wajahmu? Wang Si ini pastilah simpanan dari Tuan Qin saat itu kan? Siapa? Jika kau punya nyali, keluarlah ke sini. Semuanya harap jelas. Keluarga Qin saat ini benar-benar tidak memiliki siapapun yang mampu memikul tanggung jawab besar ini. Tapi bagi saya harus berbagi beban untuk keluarga Qin. Itu murni karangan. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang adil. Di mana anggota keluarga Qin sekarang? Siapa bilang keluarga Qin tidak punya siapa-siapa lagi? Anggota keluarga Qin ada di sini. Qin Feng, kau bajingan. Omong kosong apa yang kau ucapkan di sini? Qin Feng, bisakah kamu diam sebentar? Kamu sudah lama diusir dari keluarga Qin. Ibu tirimu, tentu saja, harus mengambil kendali atas keluarga Qin. Lihat, masih ada orang yang memahami situasinya. Selain itu, Tuan Tua Qin, sebelum meninggalnya, secara pribadi mengatakan kepada saya untuk mengelola keluarga Qin dengan baik. Omong kosong belaka. Memutarbalikkan kebenaran seperti ini. Ayahku benar-benar tidak bisa beristirahat dengan tenang. Aku sudah bertanya-tanya selama berhari-hari, mengapa aku belum melihatmu? Kau wanita celaka. Jadi kau telah melakukan hal-hal keji di sini. Kau, kepala keluarga Qin saat ini adalah Qin Feng. Kau bicara omong kosong. Hanya berdasarkan kata-kata Anda saja.
mengklaim Qin Feng adalah kepala keluarga Qin. Apakah Anda punya bukti? Buktinya ada di sini. Leontin Giok ini hanya kepala keluarga Qin yang sejati yang bisa memilikinya. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh generasi yang lebih tua. Dari keluarga Qin bukan. Kau jalang kecil. Jati Leontin Giok keluarga Qin benar-benar disembunyikan olehmu. Sebelum ayahku meninggal, dia secara pribadi menyerahkan Leontin Giok itu kepadaku. Memberitahuku bahwa aku harus memberikannya kepada Xiao Feng. Itu bohong. Ini semua bohong. Aku adalah kepala keluarga Qin. Jika aku tidak salah menebak, kamu seharusnya juga punya 2 anak haram kan? Dari sebelum kamu terlibat dengan ayahku. Bagaimana kau tahu? Jika kamu patuh mendengarkan, aku mungkin akan mengampuni mereka. Tapi jika kamu terus membuat masalah, mereka tidak akan hidup. Qin Feng, aku salah. Aku mohon padamu untuk mengampuni mereka. Aku sempat dibutakan oleh keserakahan. Kalau begitu kepala keluarga Qin ini, Kepala keluarga Qin adalah Qin Feng. Bagus sekali Xiao Feng. Aku akhirnya merebutnya kembali untukmu. kakak terima kasih atas segalanya selama bertahun-tahun ini. Nenek, Qin Feng telah menjadi kepala keluarga Qin. Jadi kenapa? Keluarga Qin sekarang hanyalah cankan kosong. Apakah Anda belum cukup membuat masalah? Suara keluarga bayimu, keluarga Qinku tidak akan memberikan. Keluarga bayi kami, lagi pula tidak membutuhkan suara Anda. Para tamu terhormat, apakah keluarga bayi bisa maju menjadi keluarga bangsawan? Masih bergantung pada keluarga-keluarga besar. Dan keputusan Balai Serikat Jianghai. Semua orang dipersilakan untuk melanjutkan pemungutan suara. Aku memberikan 1 suara untuk keluarga Bai. Bagus, terima kasih. Aku memberikan 1 suara untuk keluarga Bai. Saya juga memberikan 1 suara untuk keluarga Bai. Terima kasih, terima kasih. Patriark Bai, jadi kamu tahu tentang Balai Perkumpulan Jianghai. Baiklah, kalau begitu hari ini, aku akan membiarkan semua orang tahu sebuah rahasia. Keluarga Bai tidak akan pernah bisa menjadi keluarga bangsawan. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Anda bertingkah seolah Anda sangat dekat dengan presiden gua. Qin Feng, kamu mencari mati. Jangan seret keluarga Xin kami bersamamu. Apakah yang aku katakan itu benar? Semua orang akan segera tahu. Shan Nanyan, bersiaplah untuk mati. Nanyan. Sayang sekali. Aku tidak berhasil membunuh Shan Nanyan. Qin Feng, kau telah menghancurkan seluruh keluargaku. Bahkan sebagai hantu pun aku tidak akan melepaskanmu. Song Qiangwei kamu. Jadi kenapa kalau aku tidak membunuh Shan Nanyan? Membunuhnya tetap akan sepadan bagiku. Dengan kemampuanmu yang biasa-biasa saja. Kejar. Ya, Ini semua salahmu Qin Feng. Itu karena kamu terlalu pamer, sehingga kamu menarik perhatian Song Qiangwei. Nenek tanganmu. Qin Feng, tangan nenekku. Tampaknya terluka. Cepat. Pergi ke rumah sakit. bos, ini gawat. Keluarga bayi selain pesanan yang dibeli dari perusahaan Shen, semua pesanan lainnya telah hilang. Apel. Semua pesanan. Ya, sepertinya itu terjadi dalam semalam. Seolah-olah semuanya sudah diatur sebelumnya. Qin Feng. Mungkinkah benar-benar dia? Jangan berpikir keluarga bayi saya adalah mangsa yang mudah. Jika Anda mendorong saya terlalu jauh, Anda juga tidak akan lolos dengan mudah. Rumah sakit. Nanyan. Bagaimana kabar nenekmu? Dokter bilang, dia sudah melewati masa kritis sekarang. Dia hanya perlu istirahat dan pemulihan. Baik, Selamat untukmu. Kamu sudah menjadi kepala keluarga Qin. itu hanya masalah kecil. Awalnya di perjamuan hari ini. Aku punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Tapi kemudian, Song Qiangwei tiba-tiba menerobos masuk. Kamu dan Xiao Qingyan itu. Apa hubungan kalian? Aku pernah membantunya sekali sebelumnya, makanya jadi seperti ini. Jika kamu benar-benar menyukainya, kalian bisa bersama secara terbuka. Putri tunggal keluarga Xiao. Calon kepala keluarga Xiao. Memiliki prospek tak terbatas. Nanyan. Apa yang kamu bicarakan? Aku tahu bahwa apa yang kamu rasakan padaku hanyalah rasa bersalah dan tanggung jawab. The film was Tapi aku tidak ingin translated menggunakan and ini narrated untuk by mengikatmu. M Media. Nanyan. Tapi bukan itu yang kurasakan. Setelah semuanya beres, aku akan membawa Yi dan pergi. Kalau begitu, kalian berdua bisa bersama secara terbuka. Nanyan. Qin Feng, apakah kamu tahu? Tangan nenekku hampir lumpuh. Apa? Jika bukan karenamu, pamer di tempat acara,
Apakah dia akan ditikam oleh Song Qiangwei? Berapa lama kamu berniat untuk menyiksaku? Aku benar-benar lelah. Nanyan. Tapi niat awalku hanyalah untuk melindungimu dan Yi. Melindungi? Mungkin nenek benar. Kau adalah pembawa sial bagi keluarga Shen kita. Jika terjadi sesuatu pada nenek, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Nanyan. Aku baik-baik saja sekarang. Aku akan keluar. Aku akan keluar. Tinggallah beberapa hari lagi. Pergilah setelah kau sembuh total baik. Aku pergi sudah waktunya. Aku keluar. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Dokter bilang tidak ada yang serius. Jika nenek ingin keluar, mari kita keluar. Masalah keluarga Shen kita akan kita bicarakan di antara kita sendiri. Oh iya. Perjamuan ulang tahun Nyonya Tua Shen seharusnya sudah mendekatkan. Ya, Kalau begitu aku akan mengaturnya untukmu. kamu. Qin Feng. Keluarga Shen kita baru saja melewati bencana besar. Kesehatan nenek. Untuk alasan ini, kita harus merayakannya. Jangan khawatir. Serahkan padaku untuk mengurusnya. Perjamuan ulang tahun. Aku bilang Nyonya Tua Shen. Ini sudah hampir jam 12 siang. Belum terlihat banyak tamu yang datang. Aku akan mengatakan sesuatu yang kasar terlebih dahulu. Reservasi yang sudah dibuat, bisakah itu dikembalikan? Kamu bisa benar-benar tenang. Uang yang dijanjikan keluarga Shen kepadamu, tidak sepeser pun akan ditahan darimu. Sedangkan kamu sudah bekerja keras mondar-mandir selama 2 hari terakhir ini. Uang tip ini, ambillah dan belanjakan. 100 yuan. Apakah itu tipnya? Kau pikir kau ini siapa? Keluarga Shen sudah jatuh dalam kemerosotan dan masih ingin bangkit kembali. Bermimpilah. Hari ini adalah hari perayaan besar. Aku tidak mau merendahkan diri ke tingkatmu. Bukankah orang-orang sudah tiba sekarang? Halo Nyonya Tua Shen. Nyonya Tua Shen. Semoga Anda keberuntungan tak terbatas dan umur panjang. Bagus, 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 bagus. Semua orang baik-baik saja. Aku lihat orang-orang ini pasti sudah bosan setengah mati. Keluarga Shen sudah seperti ini namun mereka masih datang. Meskipun keluarga Tam telah merosot, itu tetap bukan tempatmu. Seseorang yang pada dasarnya bukan siapa-siapa untuk berbicara omong kosong seperti itu. Kau. Aku lihat orang-orang ini juga datang dengan tangan kosong. Hampir tidak ada yang benar-benar datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Nyonya Tua Shen, perjamuan ulang tahun tambahan Anda kali ini benar-benar terlalu terburu-buru. Kami datang tergesa-gesa. Mohon jangan pedulikan. Aku tidak keberatan, aku tidak keberatan. Bagus kamu datang. Aku sudah hidup selama ini, dan ini pertama kalinya aku melihat perjamuan semacam ini. Sungguh menggelikan. Nenek tolong jangan turun ke levelnya. Ini adalah yang aku siapkan untukmu. Ginseng liar berusia 80 tahun. Itu luar biasa. Nyonya tua, ini adalah sepasang gelang Jio. Tidak buruk. Ini untuk Anda. Hei Sho, Wu Premium. Tidak buruk. Hebat. Aku lihat di antara hadiah-hadiah ini, hanya ginseng liar milik Shen Nanyan yang layak. Dan semuanya diberikan oleh anggota keluarga Shen. Betapa membosankan. Mengapa kamu terburu-buru? Sebentar lagi, The film Kamu was akan sangat translated terkejut sampai and rahangmu jatuh. narrated by Segera. M Media. keluarga baik keluarga Xiao dan yang lainnya. Keluarga kaya akan datang untuk memberikan hadiah. Keluarga baik keluarga Xiao. Kau benar-benar berani bermimpi. Nona Shin, aku masih menasihatimu untuk segera memisahkan diri dari pria ini dan menarik garis yang jelas bersama pria seperti ini. Sungguh merendahkan martabat. Nanyan. Aku akan memberimu kejutan nanti. Kejutan? Kau mengatakan hal yang sama terakhir kali. Terakhir kali aku tertunda. Aku tidak akan membohongimu kali ini. Xiao Qingyin mewakili keluarga Xiao, mempersembahkan hadiah ulang tahun untuk Nyonya Tua Shen. Semoga Nyonya Tua Shen mendapatkan berkah seluas Laut Timur dan umur panjang setinggi Gunung Selatan. Ini adalah sesuatu yang secara khusus saya cari. Gua Nyen Jok Putih. Keluarga Xiao telah tiba. Ini. Nona tertua Xiao telah tiba.
Aku benar-benar merasa terhormat. Silakan duduk-duduklah. Qin Feng telah membantu keluarga kami. Jati tanda terima kasih kecil ini tidak seberapa. Nona Shen lama tidak bertemu. Anda masih begitu cantik dan halus. Dengan bantuanmu Qin Feng, pantas saja dia begitu luar biasa. Qin Feng memperlakukanmu sebagai satu-satunya istrinya. Perasaannya padamu dibandingkan dengan yang lain sangat berbeda, kau tahu. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya memikirkan bagaimana tahun-tahun terakhir ini. Kau pasti sangat menderita. Itu tidak sulit. Kamu yang paling menderita. Aku akan menebusnya dengan benar mulai sekarang. Nona Shen, mengapa kau terisak seperti itu? Apakah kau kesal karena keluarga Shen telah jatuh dalam kemerosotan? Apakah kau membutuhkan sesuatu? Aku tidak butuh apa-apa. Aku hanya merasa bahwa aku sudah cukup lama memasang senyum palsu. Pergi ke neraka Shen Nanyan. Lepaskan dia. Jangan mendekat. Jika kau berani mengambil langkah lagi, aku akan membunuhnya. Jadi itu kamu Song Tianwei. Jika kau berani mengambil langkah lagi, aku akan membunuhnya. Baiklah, aku tidak akan bergerak. Aku hanya tidak tahan melihatnya. Bersikap begitu tinggi dan sombong. Dan semua orang mengaguminya. Dan kau Qin Feng, mengapa kau memperlakukan keluarga Song kami dengan kekejaman seperti itu? Aku sudah memberi keluarga Songmu kesempatan. Kamulah yang tidak menghargainya. Jangan keterlaluan. Aku memberimu kesempatan sekarang. Berlututlah di hadapanku. Merangkaklah di depanku dan tampar dirimu sendiri. Sampai aku puas. Aku ingin melihat seberapa besar kau mencintai Shen Nanyan. Baik. Aku akan berlutut. Aku hanya meminta kamu melepaskannya. Mengapa? Mengapa Shen Nanyan selalu menerima perlakuan istimewa? Shen Nanyan, aku akan mencincangmu menjadi 10.000 keping. Tangkap dia. Kamu baik-baik saja. Bawa dia pergi dan jaga dia dengan baik. Ya, Aku masih gagal. selamat Nyonya Tua Shen. Tuan muda baik, ini adalah perjamuan ulang tahun keluarga Shen. Jika kau memiliki sesuatu yang kau butuhkan, aku akan mengunjungimu di hari lain. Nona Shen, Anda salah paham. Saya datang ke sini secara khusus untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nyonya Tua Shen. Lebih lanjut, saya membawa hadiah yang luar biasa. Keluarga baik kami tidak sengaja membeli kembali properti keluarga Shen yang telah dijual murah oleh keluarga Song. Saya benar-benar membencinya. Jadi saya memutuskan untuk mengembalikannya. Semua aset keluarga Shen Anda, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Salah. Ini bukanlah aset. Ini adalah kontrak hipotek. Anda tidak bermaksud mengatakan Anda baru tahu sekarang. Keluarga Shen Anda telah dengan kuat dikendalikan dalam genggaman tangan saya. Saya ingin membuat Anda merasakan langkah demi langkah penghinaan yang saya derita saat itu. Terutama Anda Qin Feng. Hanya sedikit ini. Aku khawatir itu terlalu lemah, bukan? Aku bahkan tidak peduli dengan hal-hal ini. Utang belaka ini. Kamu mungkin benar-benar tidak tahu siapa aku. Anda adalah... Perhatikan aku baik-baik. Tuan Muda Ola Kegelapan. Anda Qin Feng. Master Ola Qian. Aku beritahu kamu. Di hadapan kekuasaan mutlak, kalian semua hanyalah sampah. Tuan Muda Qian, saya mohon Anda mengampuni saya kali ini saja. Saya mohon. Sudah terlambat. Keluarga bayimu akan membayar harganya atas apa yang telah kamu lakukan hari ini. Kau adalah ketua balai. Langit benar-benar punya mata.
keluarga Shen tidak akan bermasalah lagi. Nanyan, kamu benar-benar diberkati. Nyonya Tua Shen, aku akan memberikan semua aset keluarga baik kepadamu. Dan keluarga Song, aku akan memberikan semuanya kepadamu. Aku hanya meminta kamu menyetujui pernikahan antara Nanyan dan aku. Bagus-bagus, kalau begitu sudah beres. Mama ada apa? Sayang ibu baik-baik saja. Ibu ingin mengajukan pertanyaan kepada Yeye. Bagaimana jika ayah suatu hari menjadi sangat kuat? Apakah Yeye akan tidak menyukai ayah? Yiyi akan selalu mencintai ayah. Jika ayah menjadi kuat, dia bisa melindungi ibu dan Yiyi dengan lebih baik lagi. Yeye adalah gadis yang sangat baik. Ayah, Yiyi jadilah gadis baik dan pergi bermain dulu. Ayah punya sesuatu untuk didiskusikan dengan ibu. baiklah ayah. Kau, Aku minta maaf karena menyembunyikan ini darimu begitu lama. Aku hanya khawatir bahwa kamu tidak akan bisa menerimanya segera. kalau begitu, apakah kau benar-benar ingin menikahiku? Tepat sekali. Jauh sebelum ini, aku sudah jatuh cinta padamu. Sekarang setelah semuanya telah diselesaikan dengan lancar, aku hanya ingin dengan benar tetap di sisimu dan sisi Yiyi. Nanyan, maukah kamu menikah denganku? Terbang. Yiyi, apakah ini menyenangkan? Menyenangkan. Aku punya orang tua terbaik di dunia. Luar biasa. Gadis baik.